Betul. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mencari kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Maitiza Husna MC Psikolog hari ini akan memberikan materi kepada Ananda semua terkait dengan pembekalan psikologi klinis. Harusnya ada 62 orang tercatat yang mendaftar di peminatan psikologi klinis, tapi saya lihat yang masuk ini baru 34 orang ya, di luar saya dan Bu Tiza. Ini tolong dikabarin ya kepada teman-temannya yang belum masuk, kalau memang sudah ganti peminatan, isi lagi form pendaftaran PR-nya dan ganti dengan peminatan yang lain. Kalau memang ingin mengikuti peminatan PL, maka wajib mengikuti pembekalan yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Setiap pembekalan itu, setiap peminatan itu pembekalannya 2 kali. Hari ini di klinis, yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Maitiza Husna dan yang kedua nanti akan disampaikan oleh Pak Mardini pada hari Selasa. Pun menjelang pembekalan dari Pak Denny, nanti setelah pembekalan dari Bu Tiza, kalian akan mengerjakan kuis gitu ya. Kalau seandainya nilainya di bawah 70, kalian akan diminta untuk remedi. Ya, baca lagi dan menjawab lagi kuis ya, kuis kedua. Jadi kalau tidak lulus 70, kalian akan kasih remedi. Kalau tidak lulus juga, kalian akan diminta untuk ganti peminatan. Jadi memang ini persyaratan yang diminta oleh pamong kalian yang ada di RSJHB Saanin untuk memilih mereka yang mengambil peminatan klinis di RSJHB Saanin itu benar-benar yang berminat dan punya potensi ya. Sebenarnya ini semuanya bisa dipelajari. Kalau memang kalian berminat, kalian pelajari, kalian pasti bisa menjawab semua pertanyaan yang nanti akan disiapkan oleh Bu Tiza. Tapi kalau seandainya tidak, ya barangkali memang kalian tidak cocok di peminatan ini. Silahkan cari yang lain. Gitu ya, karena memang untuk di klinis sendiri, mereka sudah punya program khususnya dan ada kriteria yang benar-benar harus terpenuhi kalau seandainya kalian ingin mengambil peminatan ini. Gitu ya. Kalau memang ternyata tidak capable di sana, kalian akan diarahkan untuk mengambil peminatan lain ya. Jadi mohon maaf gitu ya. Kemudian untuk teman-teman yang tidak hadir pembekalan, satu kali pembekalan akan diminta mengerjakan tugas kasus kedua. Ya, kuis tetap kasus lagi gitu ya. Sebagai gantinya karena dia tidak hadir. Jadi tolong diinformasikan, pastikan teman-temannya yang mendaftar dan sudah saya kirim ke grup daftar namanya. Diingatkan, barangkali lagi cuci kain sekarang, lagi bantu orang tua, saya nggak tahu gitu ya. Coba diingatkan, sekarang waktunya pembekalan, sit in dulu, masuk dulu 2 jam ke depan, nanti kalau mau nyambung kerja lagi ya silakan. Ya, karena kita memang mencari waktu yang memungkinkan untuk Bu Tizanya bisa memberikan pembekalan kepada kalian dan juga tidak mengganggu jadwal kuliah lainnya. Jadi mohon kerjasamanya sekali lagi, hubungi teman-temannya yang ada di list, pastikan bahwa mereka bisa hadir untuk pembekalan kalau tidak mau ditambah tugasnya. Oke, Bu Tiza, hanya 33 orang yang datang, kita lanjut saja daripada menghargai yang terlambat, lebih baik kita menghargai yang datang tepat waktu saja ya. Iya, Bu. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Ibu Maitiza Husna, MC Psikolog, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sebelumnya Bu Widya atas kesempatannya. Pagi ini kita bisa sharing sama-sama terkait kompetensi psikologi klinis ya Bu ya. Kompetensi psikologi klinis ketika kita nanti praktek di rumah sakit jiwa gitu ya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga masih semangat ya walaupun hari ini weekend.
Jadi nanti kita diskusi aja, saya nanti akan menyampaikan, karena sebenarnya materinya itu cukup banyak ya Bu ya, kalau misalnya kita bahas detail semuanya memang tidak akan cukup gitu. Jadi di sini saya menyiapkan seperti keterampilan apa saja yang kita butuhkan, kemudian bagaimana sih prosesnya ketika kita praktek di rumah sakit jiwa, kemudian nanti saya akan juga bahas kira-kira kasus apa yang banyak terjadi di rumah sakit jiwa, bukan kasus yang terjadi. Pasien apa gitu ya, pasien dengan karakteristik klinis apa yang banyak dirawat di rumah sakit jiwa gitu. Baik, saya share screen ya. Semoga waktunya cukup. Ya, kita mulai ya. Silakan disiapkan catatannya. Praktek lapangan psikologi klinis. Sebelumnya saya mau nanya dulu, teman-teman dulu waktu psikologi klinis dan psikologi abnormal itu bahasnya lebih banyak tentang apa? Saya mau tahu sedikit dulu nih pengetahuannya teman-teman gitu ya, atau apa yang sudah dipahami selama kita selama belajar di psikologi klinis dan psikologi abnormal. Sedikit aja yang sudah dipelajari kira-kira tentang apa gitu. Oke, belum ada jawaban. Kita menganggap Gimana nih, nggak belajar apapun jangan-jangan ini? iya. Bingung nih Gesernya untuk PL ini. sama responnya nih ya Bu ya. Iya. Diamnya ini karena apa ini gitu. Karena memang untuk kita mulai PL ini, mata kuliah psikologi klinis dan psikologi abnormal ini setidaknya kalian udah duduk dulu gitu. Ya setidaknya untuk gambaran umumnya aja deh, kalau yang detail-detailnya masih belum gitu. Oke, kalau masih belum, kita mulai dari ini. Karena psikologi klinis ini kebanyakan kita belajar tentang gangguan-gangguan ya, masalah-masalah psikologis yang ini yang menjadi perbedaan ketika kita belajar psikologi pendidikan, psikologi industri organisasi, dan psikologi klinis. Kalau pendidikan bagaimana pengembangan siswa. Kalau industri organisasi bagaimana bagaimana pengembangan diri karyawan gitu ya, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan. Nah, dalam psikologi klinis itu kita lebih banyak membahas masalah masalah klinis yang sudah nanti ujung-ujungnya tuh ke patologis gitu, sesuatu yang abnormal. Nah, sebelum kita mulai bahas lebih lanjut, teman-teman harus bisa dulu nih membedakan yang normal itu yang seperti apa? Abnormal itu yang gimana? Kemudian, apakah semua yang abnormal itu termasuk ke dalam patologis? Nah, udah pernah baca buku pengantar psikologi klinis dari Suprapti dan Sumarmo Markam belum? Saya juga punyanya fotokopi sih. Dulu pakai bukunya apa? Bukunya yang itu, Bu. Yang mana? Yang ini. Yang ini. Yang Suprapti sama Sumarmo. Ya. Oke, ya berarti kita sama nih pegangannya. Saya menganggap teman-teman setidaknya sudah pernah mereview buku ini ya. Nah ini sebagian besar materinya juga saya ulang-ulang dari situ. Kemudian untuk punya buku ini? Punya, Bu. Punya, Bu. Punya, dan saya berharap sudah dibaca ya. Karena semuanya tentang abnormalitas itu kita bahasnya di sini. Dan juga PPDGJ punya ya? Punya, Bu. Punya, Bu. Ya, PPDGJ DSM 5 sudah punya? Walaupun sekedar softnya? Punya, Bu. Ada, Bu. Punya. Ada ya. Nanti kalau yang belum ada bisa di-download. Oke.
Sekarang kita mulai ke kasus 1. Kita baca secara cepat aja ya. Seorang mahasiswa mengeluh tentang nilainya yang tidak memuaskan. Padahal ia sudah belajar intensif. Teman-temannya belajar asal-asalan dan mencontek. Mereka justru mendapatkan nilai yang lebih bagus. Si mahasiswa M ini bertanya, apakah lebih baik ia contek aja ya? Karena menurut dia, mencontek adalah hal yang sudah umum. Nah, apa yang difikirkan dan dirasakan oleh si M ini menurut teman-teman normal atau tidak? Rahman ada WhatsApp. Normal, Bu. Normal. Yang lain? Normal juga, Bu. Normal Oke. juga, Bu. Kita lanjut ke kasus 2. Seorang mahasiswa G sering gemetar ketika menghadapi teman yang mengejeknya. G sudah mencoba melawan perasaan ini, namun belum berhasil, sehingga G sering menyendiri dan tidak mempunyai teman. Nah, ini apakah perilaku dia masuk ke dalam abnormal atau masuk ke dalam patologis? Normal, Bu. Normal. Abnormal. Yang lain? Yang lain berpendapat abnormal apa patologis? Abnormal, Bu. Abnormal. Karena di sini urutannya ada normal, abnormal, patologis. Jadi kalau ada kasus 1, kasus 2, berarti kalau kasus 1 normal, kasus 2 abnormal, Bu. Ada lagi yang mau berpendapat? Nah, kita bedakan sama ini. Di kasus 3, seorang ibu merasa bahwa sejak hamil anak ketiga, ia mampu melihat masa depan. Hanya dengan melihat wajah seseorang saja, ia bisa mengetahui orang tersebut baik atau tidak. Ini kadang-kadang mengganggu ketenangannya. Ia mengaku bahwa kemampuan ini juga dimiliki oleh ibunya sebelum meninggal. Menurut cerita keluarga, ibunya si ibu ini masih ada hubungan dengan Kiai Sakti dari Cirebon. Nah, ini masuk ke dalam abnormal apa patologis? Abnormal, Bu. Abnormal, Bu. Jadi yang abnormal yang ini apa yang tadi? Yang tadi patologis mungkin. Yang ini abnormal, Bu, yang sebelumnya patologis. Kenapa? Kasus 3 ini abnormal, Bu, karena ya dia berbeda dengan yang lain gitu, Bu. Sedangkan yang sebelum tadi itu kalau patologis ini kan kayak berdampak dengan fisik dia gitu, Bu. Sudah kita klasifikasikan. Nah, oke. Normal itu berarti sama dengan orang kebanyakan ya. Hal yang lumrah terjadi, hal yang biasa kita lihat berarti dia normal gitu. Kalau secara kuantitatif, kalau kita menggunakan pendekatan kuantitatif, normal ini adalah sama dengan kebanyakan. Di mana banyak orang melakukan berarti kita menganggap itu normal, itu secara kuantitatif ya. Nah, sedangkan kebalikannya, abnormal itu berarti kebalikannya, tidak normal, menyimpang dari suatu standar yang bisa jadi di atas normal atau di bawah normal. Nah, tapi teman-teman perlu mengingat bahwa tidak semua abnormal itu patologis gitu. Misalnya ini, kategori IQ, ya kan? Kategori IQ. Jika kita lihat skor IQ yang rata-rata itu adalah berkisar 90 sampai 110 misalnya ya. 90 sampai 110. Kemudian kebanyakan orang kalau rata-rata berarti kebanyakan orang IQ-nya segitu. Nah, kemudian ada orang yang IQ-nya itu 120, 130 yang masuk ke dalam superior dan very superior, gitu kan. Jika kita lihat dari pendekatan kuantitatif, otomatis kan yang si superior tadi dia itu kan abnormal. Karena berbeda dengan orang kebanyakan gitu. Tapi apakah itu patologis? Nah, itulah nanti makanya yang membedakan antara abnormal dengan patologis. Karena patologis itu bisa dikatakan sebagai kondisi sakit atau tidak sehat bisa secara fisik, bisa secara psikologis gitu ya, atau mengalami kerusakan yang biasanya merupakan suatu tinjauan dari sudut pandang medis. Jadi secara klinikal biasanya patologis ini gitu. Nah, itu yang membedakannya. Berbeda mungkin ketika
kita melihat skor IQ si anak ini abnormal, ya, abnormal maksudnya dia di bawah rata-rata, sampai mungkin intelektual defektif, tahu ya, kategori IQ intelektual defektif itu 69 ke bawah, yang sampai membuat dia kurang mandiri gitu ya, tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan mandiri karena kemampuan berpikirnya tadi, kemudian di sekolah juga akhirnya dia prestasinya bermasalah gitu. Nah, itu bisa menjadi patologis. Begitu juga ketika si IQ tadi dia di atas rata-rata, maksudnya sudah superior, akan menjadi patologis jika seandainya pernah nggak mendengar anak gifted punya masalah sosial. Pernah? Contohnya gini, jadi si anak gifted ini karena dia sudah merasa sudah mampu, otomatis kan dia waktu belajar itu akan lebih cepat dibandingkan teman-temannya yang lain gitu. Jadi akhirnya itu dia seperti membangkang, tidak mau mengerjakan tugas ke gurunya, kemudian ke teman-temannya pun dia berbicara lebih dewasa dibandingkan, bukan dewasa dalam konten dewasa ya, maksudnya itu lebih berpikirnya itu berbeda dengan teman-temannya yang lain gitu, sampai akhirnya teman-temannya tidak mau berteman dengan dia. Nah, itu nanti bisa menjadi patologis. Tapi perlu kita garis bawahi di sini adalah abnormal itu tidak selalu patologis. Gitu ya. Bisa dipahami di sini ya. Jadi nanti ketika kita sebelum bertemu dengan pasien gitu, kita harus paham dulu ini apakah keluhan dia ini termasuk hal yang normal atau tidak normal dan sudah mengarah ke patologis atau belum gitu. Karena kan bisa saja mungkin sesuatu yang dicemaskan oleh orang, misalnya klien datang ke kita gitu, Bu, saya merasa kurang nyaman akhir-akhir ini, gitu kan? Kurang nyaman akhir-akhir ini, saya mulai berpikiran bunuh diri misalnya gitu. Nah, itu kan sudah masuk ke dalam patologis ya. Tapi berbeda ketika dia merasa tidak nyaman tapi dia masih bisa mengontrol stresnya. Nah, itu kan berarti tidak penanganannya akan berbeda dengan yang keluhan pertama tadi. Jadi teman-teman harus bisa dulu nih membedakan mana yang normal, abnormal, dan patologis. Gitu ya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga penting. Kapan seseorang dikatakan mengalami masalah psikologis atau kapan sih abnormal itu dikatakan patologis? Gitu. Nah, setidaknya dia itu harus memiliki kriteria di bawah ini dulu. Disabilitas, kemudian distres, kemudian deviance. Nah, kita bahas satu persatu. Disabilitas. Ini tidak hanya berlaku sebenarnya di rumah sakit jiwa saja nanti, tapi ketika teman-teman ditanya, ini aku rasa-rasanya udah harus ke psikolog atau belum sih gitu. Kapan kita merasa bahwa masalah kita ini sudah patologis atau belum? Nah, dari aspek-aspek ini. Disabilitas atau dysfunction. Nah, disabilitas atau disfungsi ini berarti masalah yang kita alami itu membuat kita tidak lagi bisa berfungsi sebagaimana biasanya gitu. Jika seandainya kita sebelumnya merasa jam produktif kita dalam satu hari itu sekitar 8 jam gitu, tapi sekarang kok bawaannya itu males aja ya gitu ya, mau ngapain itu kok tidak bersemangat, kita merasa tidak termotivasi untuk melakukan sesuatu gitu, atau kita merasa tidak nyaman. Dulu kita bisa mengerjakan tugas dengan baik, tapi sekarang kok udah enggak ya, gitu. Nah, itu juga bisa menjadi alarm pertama. Alarm pertama apakah kita mengalami masalah psikologis atau tidak. Karena kan biasanya kita itu mencoba merasakan ya, kok aku kayak gini ya, dulu aku nggak tidak bisa lebih produktif dari ini, tapi kok sekarang produktivitasku menurun gitu. Nah, kita bisa nih cross check diri kita, apakah kita punya masalah atau tidak gitu. Kemudian yang kedua, distres. Perilaku dinilai abnormal jika dia menciptakan tekanan dan penderitaan pada orang yang mengalaminya, misalnya rasa nyeri, rasa tidak nyaman, atau tidak tentram, atau ketika kita
berinteraksi dengan orang lain kita merasa kurang nyaman gitu kan. Biasanya kita bisa bersosialisasi dengan baik, tapi kok sekarang kita jadinya mengurung diri gitu. Karena kita merasa ada tekanan-tekanan. Tapi kedua ini tidak selamanya bisa menjadi patologis gitu. Karena kita ada namanya defense mechanism, punya coping stress gitu. Jadi misalnya ketika teman-teman merasa ada masalah gitu, tapi kita masih bisa menghadapinya, nah berarti itu belum termasuk nanti ke masalah ke dalam patologis. Tapi ketika sudah muncul perilaku yang menyimpang, nah ini dia deviance. Melakukan perilaku yang menyimpang dari kebiasaan atau norma, nah itu sudah ada indikasi bahwa kita punya masalah psikologis gitu. Nah, tidak semua distres dan disabilitas itu menjadi patologis, tergantung bagaimana perilaku yang dimunculkannya. Semua orang pasti pernah mengalami stres, tapi yang penting itu adalah bagaimana ia menyikapi dan menghadapinya. Nah, untuk orang-orang yang ada di rumah sakit jiwa, itu biasanya kan sudah didiagnosis. Mereka masuk ke rumah sakit jiwa itu otomatis kan sudah patologis kan, gitu. Yang namanya sudah masuk ke rumah sakit, otomatis dia sakit. Gitu. Teman-teman bisa lihat, mereka masuk ke sana itu karena sudah ada perilaku yang menyimpang. Untuk orang-orang skizofren misalnya, skizofrenia biasanya perilaku mereka itu menyimpang, entah itu berbicara sendiri gitu, entah itu kan banyak kan dia misalnya itu buang air kecil di keramaian misalnya. Jadi sudah tidak lagi melakukan hal-hal yang sesuai dengan normanya. Biasanya kalau pasien di sana sudah sampai ke sini, melakukan perilaku yang menyimpang dari kebiasaan atau norma, gitu. Nah, terkait hal ini, apakah batasan suatu perilaku disebut patologis atau tidak? Ada pertanyaan? Iya, Mak. Sudah? Pas? Oke? Pas, Bu. Oke, Bu. Oke. Nah, kemudian kita bahas sedikit tentang penyebab munculnya perilaku. Kenapa ini perlu teman-teman pahami? Karena nanti ketika kita praktek, itu kan kita disuruh untuk bertemu dengan, kalau saya dulu ya, waktu praktek di rumah sakit jiwa, itu kita dikasih satu pasien gitu. Kemudian kita diminta untuk menggali informasi terkait pasien tersebut, dimulai dari bagaimana gejala dia, bagaimana gejala penyakitnya, kemudian bagaimana riwayat hidup dia, sampai ke akhirnya kita bisa dapat setidaknya dari wawancara, kira-kira penyebab dari masalah dia itu apa. Gitu. Makanya teman-teman juga perlu tahu penyebab dari munculnya perilaku abnormal itu apa. Ini secara umum ya, dan umumnya memang ketika kita ingin menggali informasi kepada klien, kita akan melihat ini. Kita akan melihat 4 faktor ini. Yang pertama itu penyebab primer. Penyebab primer ini penyebab munculnya gangguan. Ini biasanya akan kita dapat setelah kita flashback jauh ke belakang. Gitu kan. Jadi misalnya gini, klien ini datang ke saya, ini analoginya seperti ini ya. Klien ini datang, dia merasa sedih berkepanjangan. Jadi ini kayak gini loh, apa namanya, alurnya, kita mulainya tuh dari sini. Ini masalahnya dia. Kenapa saya merasa sedih berkepanjangan ya Bu? Terus ada keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Kemudian saya tidak ingin bertemu dengan orang-orang, gitu kan? Jadi klien datang, saya menanyakan keluhannya apa, gitu. Kemudian nanti dia akan menjelaskanlah keluhan-keluhannya dia, sampai akhirnya saya merasa, oh sepertinya dia ada indikasi masalahnya depresi nih, gitu kan, depresi. Kemudian mulai nih saya nanya, kira-kira apa penyebab munculnya depresi di dia? Karena gini teman-teman, di masalah psikologis, masalah klinis ini, untuk menyelesaikan masalahnya, munculnya itu kan ini, depresi ini. Depresi itu hanyalah hal yang tampak, gitu.
Yang harus kita selesaikan itu adalah akarnya. Depresi, kalau dilihat dari sini, depresi ini kan yang di atas, yang bisa kita lihat sekarang. Tapi penyebab atau akarnya itu adalah KDRT. Contohnya salah satu contoh ya, KDRT. Dan kita harus bisa mendapatkan riwayat gangguan dia itu sampai ke sini, sampai ke penyebab primernya ini, gitu. Karena kenapa? Walaupun kita hanya, misalnya gini, kita hanya mau menyelesaikan yang di sini, di faktor penguat. Dia tidak memiliki teman dekat atau tempat untuk bercerita. Terus kita mengatakan, iya ibu bisa bercerita ke saya tentang apa-apa saja yang ibu rasakan, kemudian ibu juga bisa mencari teman-teman dekat yang lain, misalnya gitu. Itu hanya sebagian kecil, itu bukan akar. Kalau dari pohon itu baru ranting-rantingnya saja gitu. Sedangkan yang menjadi akarnya itu yang harus diselesaikan itu adalah di sini. Gitu. Makanya teman-teman harus paham nih, ada penyebab primer, ada penyebab predisposisi namanya, kemudian ada faktor pencetus, kemudian ada faktor penguat. Gitu. Apa perbedaan masing-masingnya? Penyebab primer itu penyebab utama, intinya akar dari masalah itu muncul. Gitu. Itu adalah penyebab primer. Kemudian penyebab predisposisi ini maksudnya adalah karakter dari diri dia gitu yang menyebabkan masalah ini menjadi berkelanjutan. Sebenarnya ini dalam bentuk circle. Dia menjadi tertutup karena sebelumnya dia menjadi korban KDRT. Itu bisa juga. Atau kita juga bisa membacanya karena sifat tertutupnya dia, akhirnya dia tidak bisa meluapkan bagaimana perasaan dia ketika dia menjadi korban KDRT. Gitu. Bisa kebayang nggak? Nah, begitu juga nanti faktor pencetus. Mungkin ini terjadi di masa kecil, gitu. Kemudian dia tumbuh dan berkembang menjadi orang yang tertutup gitu kan. Kemudian waktu dia udah mulai sekolah, dia itu misalnya dikritik, ini guru ya. Kemudian dia dikritik oleh guru atau temannya di sekolah. Kalau kita sebagai orang-orang yang tidak punya penyebab primer kayak dia ini, penyebab primer jadi korban KDRT gitu kan. Mungkin dikritik guru atau teman di sekolah itu tidak terlalu menjadi hal yang bermasalah bagi kita. Benar? Ya kan? Paling ya kita merasa oh ya udahlah semua orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing kok. Aku harus bisa menjadikan kritikan dia itu sebagai semangat misalnya gitu. Itu ketika kita berada di kondisi yang sama dengan orang ini, tapi kita tidak punya penyebab primer ini, gitu. Akhirnya efeknya kan akan beda ya. Nah, tapi untuk si orang yang depresi ini akhirnya, kemudian ada juga faktor penguat. Sudahlah dia dikritik oleh teman, dia itu sifatnya tertutup, kemudian dia itu juga punya pengalaman buruk di masa kecil, saat ini dia tidak memiliki teman untuk tempat dia mencurahkan apa yang dia rasakan. Gitu. Nah, itulah kondisi saat ini yang menyebabkan munculnya depresi di dia. Bisa dipahami nggak bagaimana prosesnya? Kebayang nggak alurnya? Kebayang, Bu. Kebayang, Bu. Gitu ya. Jadi nanti ketika teman-teman diminta untuk, memang teman-teman tidak diminta untuk menegakkan diagnosis, tidak, karena itu kan tugasnya psikolog klinis dan juga dokter jiwa gitu. Tapi kalau saya dulu tugasnya itu sampai ke sini, sampai ke mencari penyebab. Bagaimana caranya, Bu? Dengan wawancara gitu ya. Jadi nanti ada proses-prosesnya nih yang akan kita bahas. Tapi sebelumnya teman-teman harus paham dulu nih. Nanti di waktu wawancara itu apa yang akan ditanyain gitu. Inilah dia. Jadi harus bisa bedain mana yang penyebab primer, penyebab predisposisi, penyebab pencetus, kemudian juga penyebab penguatnya saat ini. Gitu. Nah, untuk orang-orang yang skizofrenia, ini biasanya selain ada penyebab masalah psikologis di masa kecil atau apa, biasanya untuk orang-orang yang skizofrenia itu ada penyebab genetiknya. Pernah baca nggak? Penyebab skizofrenia itu bisa diturunkan.
Jadi bisa, makanya mungkin dulu itu ketika sebelum kita menikah, nah itu kan ditanya bibit bebet bobot gitu kalau di orang Jawa ya kan. Karena gini, contohnya gini, dulu saya waktu yang di RSJ, saya kan dulu di HB Sanin juga prakteknya. Ini si bapak ini terdiagnosa skizofrenia, ya kan? Kemudian saya bertanya bagaimana kondisi keluarganya, apa kira-kira penyebabnya dia mengalami masalah ini. Percaya atau tidak, adik dia ternyata juga punya skizofrenia. Kemudian setelah dilihat ranjinya, kalau di Minang kan namanya ranji ya. Apa sih namanya kalau ini pohon keluarga? Jika dilihat dari daftar ininya, yang punya masalah yang sama dengan dia itu adalah neneknya dulu. Gitu. Jadi kalau nanti teman-teman mewawancara orang dengan masalah skizofrenia juga ditanyain gitu, kira-kira ada nggak yang punya masalah yang sama dengan si pasien kita saat ini, gitu. Itu kan jauh kan, bukan orang tuanya sehat gitu, tapi ternyata neneknya punya masalah yang sama gitu. Akhirnya adiknya dia pun juga, jadi dia itu 4 bersaudara, 2 punya masalah yang sama gitu. Jadi itu juga bisa menjadi penyebab primer. Nah, mungkin kalau dianalogikan gini di dalam skizofrenia itu, sebenarnya dia itu sudah punya modal, bukan modal. Kalau dikatakan di kompor gitu, di kompor dia itu sudah paket lengkap. Dia sudah punya sumbunya gitu ya, minyaknya dia udah punya untuk menghidupkan si kompor ini, atau gas lah sekarang, udah kita nggak pakai ini lagi ya. Jadi gasnya dia udah punya, si faktor pencetus inilah yang tinggal dia tunggu gitu. Makanya mungkin teman-teman lihat, bangkrut bagi sebagian orang itu ya biasa gitu. Tapi untuk dia, walaupun bangkrutnya itu tidak misalnya itu 1 juta 2 juta, untuk orang-orang yang sudah punya genetik itu bisa menjadi parah sampai akhirnya dia menjadi skizofrenia. Nih, faktor pencetus. Nah, faktor pencetus itulah yang menjadi korek apinya. Sehingga skizofrenianya itu muncul. Gitu. Bisa dipahami ya? Di sini? Apakah Ya, Bu. saya ngomongnya terlalu cepat? Enggak, Tidak, Bu. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Tidak juga nih ya, lumayan gitu berarti ya. Nah, ini katanya self-regulating system atau circularity. Jadi dia itu semua penyebabnya itu saling berhubungan dan berkaitan satu sama lainnya. Nah, ini dia proses diagnosis gangguan jiwa. Sebentar ya, saya mau ngambil casan bentar. Oke, bagaimana proses diagnosis gangguan jiwa? Nah, di sini nanti teman-teman punya kompetensi itu cuma sampai sini. Kita sampai pemeriksaan, itu pun pemeriksaannya sampai ke kalau misalnya menggunakan alat tes sampai administrasi, ya kan, administrasi dan scoring. Kalau yang lainnya, diagnosis, terapi, tindak lanjut itu dilakukan oleh psikolog, ya kan. Anamnesis. Di anamnesis ini kita belajar, kita mencari informasi terkait riwayat klien, riwayat pasien, gitu. Yang pertama yang akan kita tanyakan adalah apa keluhannya, ya kan? Misalnya si klien kita di rumah sakit jiwa, ya entah itu kita nanya ke perawatnya gitu atau dokter di sana gitu. Kira-kira masalahnya apa ya, Bu? Apa yang menjadi gejala-gejala dari gangguannya dia gitu. Nah, itu menjadi alasan dia berada di rumah sakit jiwa tersebut.
Kemudian riwayat gangguan sekarang, itu termasuk ke gejala-gejalanya tadi. Kemudian kita juga nanya, apakah sebelumnya dia sudah pernah berobat di sini, gitu? Apakah sebelumnya dia punya masalah yang lain? Ini bisa kita tanyakan biasanya di rekam medisnya itu sudah ada bagaimana riwayat gangguannya dia ini. Cuma kalau dulu kami menanyakan kembali ke keluarganya. Kalau misalnya kita nanya ke klien itu tidak bisa ya. Entah mungkin teman-teman nanti dapatnya pasien yang sudah bisa berkomunikasi. Nah, itu berarti bisa ditanyakan, tapi tidak bisa kita percaya. Kita harus melakukan namanya itu triangulasi ke signifikan other-nya dia. Orang-orang yang signifikan, yang memiliki hubungan dekat dengan dia, gitu, yang mau diwawancarai. Kalau dulu saya wawancara adiknya dia untuk menanyakan bagaimana sebelumnya riwayat gangguan si bapak ini, gitu. Nah, ternyata dia waktu pertama kali sebelum dia masuk ke rumah sakit jiwa, dia itu jalan keliling kampung terus memutari sebuah pohon, mutar terus di situ, gitu. Itu kan perilakunya menyimpang ya, dibandingkan ngapain gitu orang memutari pohon kayak gitu. Nah, jadi itu bisa kita tahu gimana riwayat perkembangannya dia juga. Jadi apakah sebelumnya dia punya masalah yang lain selain ini gitu. Seperti yang tadi kita nanyain penyebab-penyebabnya tadi, penyebab primer, penyebab sekunder, penyebab pencetus, kemudian penyebab penguat gitu. Jadi kita tanyain itu di dalam anamnesa ya. Anamnesa bagaimana latar belakang keluarganya, ini perlu. Bagaimana hubungan dia dengan ayahnya, bagaimana hubungan dia dengan ibunya, bagaimana hubungan ayah dan ibunya, bagaimana hubungan dia dengan saudara-saudaranya gitu. Kemudian apakah ada seperti yang tadi, apakah ada anggota keluarga yang lain yang punya masalah yang sama dengan dia? Kemudian latar belakang sosial, pekerjaan dia apa? Kemudian apakah dia punya teman dekat atau tidak gitu. Apakah dia punya masalah dengan orang-orang di sekitarnya dia? Kemudian pendidikan, ini juga penting karena mempengaruhi bagaimana proses wawancara kita dengan dia. Kemudian pendidikan dia juga mempengaruhi bagaimana proses berpikirnya dia gitu. Kemudian perkawinan, apakah dia sudah menikah atau belum? Jika sudah menikah, bagaimana hubungan dia dengan istrinya atau dengan suaminya? Apakah dia sudah punya anak? Bagaimana dia memperlakukan anaknya? Jadi di dalam anamnesis kita bertanya segala hal tentang dia gitu. Karena namanya masalah psikologis, kalau misalnya kalau misalnya dokter gitu kan, dokter ingin mendiagnosis sesuatu, itu kan nanya periksa ini, dan itu fisik lebih kelihatan, ya kan? Sedangkan masalah psikologis itu adalah akumulasi dari semua hal yang terjadi pada diri dia, gitu. Tidak hanya di diri dia sekarang, tapi di diri dia di masa lalu. Makanya di dalam anamnesis itu kita penting untuk mewawancarai dan mencari informasi dengan detail, gitu ya. Kemudian pemeriksaan fisik. Pemeriksaan kalau fisik di dalam apa namanya? Kalau dalam proses diagnosis ya kalau misalnya fisik berarti ya postur tubuhnya gimana, tampilan dia seperti apa gitu. Kemudian ada pemeriksaan dengan wawancara klinis. Kemudian observasi klinis, kemudian tes psikologi. Tes psikologi berarti bisa tes kepribadian gitu kan. Tapi teman-teman kayaknya belum sampai ke sini deh. Kita baru menggunakan, kalau saya dulu baru menggunakan metode asesmen, wawancara dan observasi aja. Wawancara bisa ke orang tuanya, bisa ke orang-orang yang ada di sekitarnya dia, itu orang-orang terdekat yang mengetahui bagaimana riwayat dia. Observasi bisa ke dia langsung ya. Kita bisa ngobservasi bagaimana kehidupan dia selama di rumah sakit jiwa. Aktivitas dia biasanya gimana gitu. Nah, kemudian ada namanya diagnosis, penegakan diagnosis multiaksial. Masih ingat diagnosis multiaksial? Ada nggak yang tahu? Ayo.
Belajar psikologi klinis dan abnormal kapan sih? Semester berapa? Semester 4 dan 5, Bu. Sekarang semester berapa? 7? Semester 7, Bu. Alah, baru lewat 1 semester, masa udah nggak ingat? Ingat, Kak? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Seingat Faisa, diagnosis multiaksial itu penggolongan atau klasifikasi gangguan-gangguan penyakit gitu, Bu. Ya, intinya nanti ke sana, ke dalam penggolongan. Tapi nanti ada prosesnya, gitu. Ada aksis, tahu namanya multiaksial, berarti multi aksis. Ada aksis 1, 2, 3, 4, 5. Pernah belajar? Pernah, Bu. Bu. Masih Di ingat? buku Masih, Bu. Masih. Siapa yang masih ingat? Dinda, Bu. Silakan. Mana nih wajahnya? Ya Allah. Lagi di apa, Bu? Tempat. Kamar mandi. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Aksis diagnosis multiaksial ini terdapat 5 aksis, Bu. Aksis pertama itu adanya gangguan klinis, yaitu kondisi yang fokusnya perhatiannya khusus klinis, Bu. Dan ada juga aksis 2 itu terdapat gangguan kepribadian dan retardasi mental. Dan aksis 3 itu terdapat kondisi medik pada umumnya. Aksis 4 ini masalah psikososial dan lingkungan. Dan aksis 5 penilaian fungsi secara global, Bu. Itu penggolongan aksis, Bu. Oke, yang lain harus ingat ya. Walaupun teman-teman tidak menegakkan diagnosis gitu ya, tapi diagnosis multiaksial ini harus paham. Di mana sih? Nanti kalau misalnya ada psikolog yang bikin diagnosisnya itu diagnosis multiaksial, kita harus bisa baca. Ya, sebentar saya carikan ini selanjutnya apa ya ini. Oke, kita lanjutin dulu, nanti saya kasihkan contohnya. Kemudian setelah kita menegakkan diagnosis, otomatis kita akan merancang bagaimana terapinya, ya kan? Kalau misalnya di dokter kita meramu resepnya, gitu. Resep apa yang akan kita kasih ke si pasien ini. Nah, kalau dalam terapi pasien skizofrenia itu biasanya ada farmakoterapi, kemudian ada psikoterapi, kemudian ada terapi okupasi juga. Jadi banyak ya terapinya, dan memang untuk pasien skizofrenia itu harus ada obat-obatannya. Gitu, dan biasanya yang menegakkan dahulu terlebih dahulu diagnosisnya itu adalah dokter jiwa. Gitu. Jadi kita di sana ikut dalam penata laksanaannya melakukan terapi psikoterapi di situ, dan mereka memang tergantung sama obat. Mungkin kalau ada dulu ya orang nyeleneh bilang, kalau bilang orang dalam tanda kutip, mohon maaf, orang gila gitu kan. Terus labi ube-nya mah. Ya, pernah nggak yang dengar kayak gitu? Labi ube-nya mah, karena memang mereka itu harus minum obat seumur hidup gitu. Karena seperti tadi yang saya jelaskan penyebab primer, orang yang mengalami skizofrenia itu memang punya masalah dalam sistem sarafnya, sistem neurotransmitternya gitu. Sehingga mereka tergantung terhadap obat tersebut. Kalau misalnya mereka tidak mengkonsumsi obat, akhirnya mereka kambuh lagi. Gitu masalahnya ya. Kemudian ada tindak lanjut berupa evaluasi terapi, evaluasi diagnosis gitu. Apakah sekarang, kalau dulu mungkin diagnosisnya itu skizofrenia katatonik misalnya. Apakah sekarang setelah dilakukan terapi, apakah diagnosisnya berubah menjadi misalnya skizofrenia residual? Apa maksudnya residual? Masih ada gejala-gejala skizofrenia, tapi sudah residu. Residu itu sisa-sisa gitu. Kalau sebelumnya mungkin dia skizofrenia paranoid. Paranoidnya itu sangat dominan gitu. Tapi setelah dilakukan terapi mungkin sudah berkurang sehingga muncullah sisa-sisa ampas-ampasnya selai gitu. Apakah seperti itu? Kemudian apakah diperlukan terapi lanjutan atau tidak? Nah, itulah. Jadi ini adalah 5 proses di dalam diagnosis gangguan jiwa atau proses yang kita lakukan ketika berhubungan dengan pasien gangguan jiwa. Sebenarnya nggak hanya pasien gangguan jiwa sih, semua masalah psikologis gini caranya.
Kita tanya dulu, kita wawancara anamnesa, kemudian kita lakukan pemeriksaan, kita tegakkan diagnosis, kemudian terapi. Jadi semua gangguan kayaknya pun untuk dokter gini juga kan dokter nanya-nanya dulu, habis itu memeriksa kita, tekanan darah dan lain-lain, kemudian mendiagnosa penyakit kita, oh kamu sakit mah, kemudian dikasih obat sakit mah. Setelah itu, oh ternyata kalau misalnya si pasien ini nggak balik, berarti obatnya ampuh. Kalau balik lagi, nah dievaluasi lagi nih, mungkin obatnya perlu diganti. Nah ini prosesnya seperti ini. Tapi teman-teman hanya bisa sampai di sini ya. Kalau sepengetahuannya saya, sampai ke wawancara dan observasi. Kalau yang ini dilakukan oleh psikolog klinis. Ada pertanyaan terkait prosesnya? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Terkait itu, Bu, proses diagnosa gangguan jiwa. Tadi kan ada tentang wawancara klinis kepada pasien yang di rumah sakit jiwa, Bu. Ya. Misalnya kita ingin mengetahui info dari orang terdekat, keluarga, misalnya seperti orang terdekat yang mengetahui riwayat penyakit pasien. Itu bagaimana cara menghubungi orang terdekat tersebut, Bu? Terima kasih, Bu. Biasanya itu kan kita di dalam prosesnya ini bekerja sama dengan perawat di situ, kemudian dengan dokternya mungkin, atau kalau teman-teman dengan psikolognya di sana, ya kan. Itu kan nanti ada data-data klien yang bisa kita akses. Karena setiap mereka itu kan pasti ada penanggung jawabnya, entah itu keluarganya atau siapa, ya kan, yang menjadi wali si pasien ini, gitu. Nah, jadi biasanya kita meminta data mereka ke perawat di sana. Kalau saya biasanya dengan perawat di sana, kemudian kita hubungi orang tersebut gitu. Misalnya saya sekarang sedang menangani anggota keluarga ibu, bapak ini misalnya kan, apakah ibu berkenan jika saya lakukan wawancara, misalnya gitu. Jadi jika seandainya ya berkenan kita lanjutkan, kalau misalnya tidak ya kita tidak bisa memaksa karena itu adalah haknya mereka, gitu. Jadi memang kalau bisa, tapi biasanya aku paham kok perawat dan psikolog itu kan paham akan memberikan klien ke kita yang cukup kooperatif gitu, cukup kooperatif anggota keluarganya. Gitu. Tapi kalau misalnya udah mentok-mentok ini akhirnya kita tidak dapat anamnesisnya, kemudian kita tidak dapat secara lengkap, setidaknya di rekam medis itu udah ada. Jadi teman-teman akan diberikan rekam medis yang berisi bagaimana riwayat gangguannya dia gitu. Ya, untuk pemeriksaan lanjutannya berarti nanti kita akan melakukan observasi aja gitu. Itu kalau udah mentok-mentok gitu, tapi usahakan untuk mendapatkan data ini, data anamnesis dan anamnesis dan wawancara ini, dengan wawancara ini gitu ya. Bagaimana? Nah, paham, Bu. Makasih, Bu. Ya. Ada lagi pertanyaan terkait proses ini? Bisa ya, udah dapat gambaran nanti mau ngapain ya di rumah sakit? Udah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Udah, kita lanjut? Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Oke. Sampai jam berapa sih? Aduh, sampai di template-nya. Bentar ya. Nah, ini panduannya kita pakai apa? PPDGJ, DSM. Nah, untuk yang belum tahu DSM ininya, nah ini ada nih apa namanya? Udah punya DSM semua belum? Udah, Bu. Sudah, Bu. Udah lah ya. Udah, Bu. DSM 5 kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Mana nih orangnya? Nah, oke, kita pakai PPDGJ. Kemudian untuk baca diagnosis PPDGJ udah bisa kan?
Ayo yang punya PPDGJ dibuka. Nah, biasanya skizofrenia itu masuk ke dalam F20. Jadi teman-teman nanti karena gini, kenapa saya bilang harus bisa baca PPDGJ, nanti itu orang tidak akan menjelaskan ke kita, ini gangguannya ini ya. Enggak. Mereka itu ngasih rekam medis, ya udah kita bacalah gitu rekam medisnya itu. Jadi nanti kalau misalnya dikasih ini, diagnosisnya apa? F20 misalnya gitu. F20 ini apa ya gitu. Kita cari di PPDGJ ya. Udah bisa belum bacanya? Bisa ya? Insya Allah. Bisa, Bu. Jangan lupa. Iya, Bu. Ini ya kita kita diskusi aja. Jadi kalau misalnya teman-teman belum paham, itu jujur aja gitu, nggak apa-apa, nggak perlu malu. Kalau belum paham kan kita bisa sama-sama belajar. F20 silakan dibuka PPDGJ-nya nomor 4 halaman 44. Nah, udah ya. Nah, jadi nanti F20 misalnya dia bikin F20.2 gitu. Nah, otomatis kan kalau akan beda. Karena skizofrenia itu kan banyak banyak macam-macamnya. Ada skizofrenia paranoid, skizofrenia hebefrenik, kemudian katatonik, banyak lagi. Sampai di akhir skizofrenia yang tidak apa sih YTT ini? Lupa, Ibu. Yang tidak, mana sih? Yang tidak Tergolongkan. Yang tidak tergolongkan. Jadi kalau di DSM namanya not other specified. Jadi NOS, PDD NOS gitu. Jadi dia kalau di sini pakai YTT, kalau di DSM pakainya tuh NOS. Jadi dia itu masuk ke dalam beberapa gejalanya itu mencirikan skizofrenia, tapi tidak masuk ke dalam salah satu diagnosa ini. Gitu. Karena kan masing-masing jenisnya ini punya kriterianya masing-masing. Tapi kalau misalnya tidak ada gitu, tapi dia memang memunculkan setidaknya itu gejala-gejala utama dari skizofrenia, tapi tidak masuk ke dalam salah satu tipe-tipe ini, nah, makanya disebutlah skizofrenia YTT gitu, atau yang tidak tergolongkan, atau kalau di DSM skizofrenia not other specified gitu, NOS ya kan. Jadi udah bisa ya. Kalau misalnya diagnosa F20.6 apa itu? Skizofrenia Schizophrenia Oke. Jadi misalnya nanti F20.0 kan? Titik 0 berarti skizofrenia paranoid. Nah, carilah itu gimana gejala-gejala orang yang paranoid, skizofrenia paranoid. Di garis bawahi ya, skizofrenia paranoid. Jangan dicari itu hanya paranoid, karena gangguan kepribadian pun juga ada gangguan kepribadian paranoid. Ya kan? Itu berbeda. Berarti skizofrenia itu, paranoid itu adalah orang yang sudah memenuhi kriteria skizofrenia dan ciri-ciri lainnya itu dia punya gejala paranoid. Gitu. Jadi nanti waktu nyari-nyari bacaannya jangan sampai ketuker, karena itu sama-sama paranoid, tapi satu skizofrenia paranoid, satu lagi gangguan kepribadian paranoid, itu berbeda. Ya, kita lanjut. Asesmen dalam psikologi klinis. Kalau ini paham, coba baca dulu lah. Paham ya? Kita cuma sampai sini kok pengumpulan data ini. Kamu ini mau komunikasikan data hasil asesmen ini juga sih sebenarnya nanti teman-teman. Jadi hasil asesmen kan wawancara dan psikolog dan observasi itu kan sudah termasuk ke dalam asesmen. Nggak sampai sini deh semuanya. Data wawancara pun juga diolah, data observasi pun juga diolah. Jangan lupa untuk membuat panduan wawancara dan observasi.
Karena kita semua masih belajar. Kadang kita lupa, panduan itu sebenarnya bukan untuk menyusahkan kita, tapi tapi sebagai pengingat kita gitu. Kadang misalnya, oh ya aku udah tahu nih, aku nanti mau nanya apa aja gitu. Tapi ketika prosesnya, kadang mungkin kita akan luput beberapa pertanyaan gitu kan. Jadi jangan sampai kita menghubungi lagi orang-orang tuanya atau orang keluarga si orang ini, si pasien ini hanya untuk menanyakan, oh ya Bu, mohon maaf kemarin saya lupa untuk menanyakan latar belakang pendidikan si Bapak. Bapak pendidikannya apa ya Bu? Itu kan sangat ini ya. Oh berarti orang ini tidak perencanaannya kurang ini sebelum melakukan wawancara gitu. Jadi jangan lupa untuk membuat perencanaan, membuat pedoman observasi, pedoman wawancara ya. Oke? Walaupun nanti secara realitanya dalam prosesnya atau prakteknya kita mungkin tidak akan menyebutkan semua pertanyaan karena mungkin kita tanya pertanyaan 1 udah terjawab langsung pertanyaan 3 dan 4 gitu. Tapi itu penting untuk bagaimana supaya kita bisa mendapatkan semua informasi yang kita butuhkan. Ya. Udah bisa kan ya bikin panduan wawancara ya? Panduan observasi udah bisa ya? Udah, Bu. Sudah, Bu. Bagaimana mengolahnya pun udah bisa ya. Oke, wawancara klinis. Kira-kira ini kita review aja ya. Nanti mungkin lebih banyak diskusi. Kita cuma 2 jam ya. Masih jam 11. Oke. Tergantung Bu Tiza aja itu. Oh, masih ada Bu Widya ternyata. Hai loh, standby dari tadi. Oke, lanjut ya Bu. Ya, lanjut. Kemudian wawancara klinis. Melakukan depth interview. Ini dikatakan di sini wawancara mendalam. Jadi memang kita harus mendapatkan informasi yang detail tentang pasiennya kita gitu. Karena balik lagi seperti tadi, perjalanan sampai munculnya punya masalah skizofrenia itu, kenapa saya sering sebut skizofrenia karena memang sebagian besar kasus di sana skizofrenia. Untuk menjadi sebuah skizofrenia itu sangat kompleks gitu. Makanya kita perlu kemampuan wawancara mendalam. Ya. Nah, sebelum dilakukan wawancara mendalam, jalin dulu rapport dengan klien atau dengan orang tuanya klien atau dengan orang yang akan kita wawancarai. Jadi rapportnya jangan lupa ya, karena skizofrenia itu adalah salah satu gangguan psikologis yang cukup sensitif untuk dibahas, ya kan? Umumnya keluarga cenderung tertutup untuk membahas masalah ini karena beberapa, mohon maaf, merasa anggota keluarganya yang punya gangguan skizofrenia itu sebagai aib. Ya, jadi teman-teman harus bisa dulu menjalin rapport kedekatan dengan dengan klien, dengan signifikan other dari klien ini agar kita mendapatkan informasi yang lengkap. Jadi jangan sampai nanti ketika kita langsung wawancara ya kan, tanpa adanya pendekatan kita nanya, gimana Bu, sebelumnya masalah si Bapak bisa sampai seperti ini? Nggak ada. Sebelumnya baik-baik aja, terus tiba-tiba seperti itu. Kan nggak mungkin ya. Karena kan nggak mungkin tiba-tiba itu langsung langsung dia menjadi skizofren. Pasti ada perjalanannya dulu. Nah, tapi ada lagi tipsnya. Ketika mungkin kita sudah menjalin rapport dengan keluarga, tapi tetap mendapatkan jawaban yang tertutup atau jawaban singkat, kita bisa lakukan probing gitu. Misalnya kalau tadi kita nanya, Bu, bagaimana sebelumnya aktivitasnya Bapak sehari-hari? Baik, lancar-lancar aja. Seperti apa Bu contohnya? Apa yang dilakukan Bapak sehari-hari? Gitu kan. Jadi kan ditanya lagi gitu, lakukan probing untuk menggali informasi lebih dalam terkait si pasien ini gitu. Kemudian juga jangan lupa kemampuan mendengar yang baik. Active listening. Jadi jangan hanya passive listening. Karena ketika kita mewawancara, apalagi mungkin yang untuk anggota-anggota keluarga atau klien yang kooperatif gitu, kita akan mendengarkan curhatan mereka itu sekitar 1 sampai 2 jam gitu.
itu membutuhkan kemampuan fokus yang maksimal, karena sekian detik, 1 menit gitu misalnya, kita kan mungkin kita secara fisik kita ngelihat ke arah dia ya kan, tapi ada beberapa detik itu kita mungkin melamun karena udah capek ya kan, karena udah capek akhirnya itu kita melamun. Nah, lakukan probing untuk memastikan apakah yang kita pahami tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh klien kita gitu, atau orang yang kita wawancarai. Jadi kemampuan mendengar ini memang harus dikuasai ya, tidak hanya mendengar, active listening. Jadi ada untuk mendengarkan si orang yang kita wawancarai. Ada pertanyaan terkait wawancara? Pas ya? Sudah dipaskan. Sudah? Lanjut, Bu. Izin bertanya, Bu. Izin bertanya, Bu. Silakan. Oh, jadi gini, Bu. Gimana sih caranya menjalin hubungan yang baik sama keluarga dari klien, sedangkan kita kan, Bu, baru ketemu. Wawancara itu sebetulnya tidak bisa dilakukan langsung, gitu. Maksudnya gini, kalau dulu saya caranya, kan kita nggak tahu sih kalau karena ini pandemi apa nanti melalui video call atau apa ya kan, kita mewawancaranya. Kalau dulu untuk pertemuan pertama itu kami masih membahas hal-hal yang umum saja gitu. Atau kalau misalnya kita cuma diberi 1 kali waktu untuk pertemuan, beberapa menit di awal itu tidak langsung menanyakan ke topik yang sensitif. Jadi entah itu kita nanyakan dulu apakah gimana Bu aktivitasnya tadi ngapain, Ibu punya. Jadi kita kayak berusaha mendekatkan diri dulu ke orang yang kita wawancarai gitu. Mungkin teman-teman pernah ini kan, waktu kita wawancara ada yang nanya, udah makan belum gitu, tapi tadi ngapain, ini cuacanya cerah ya, di sana musim hujan nggak? Jadi kita mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang ringan dulu gitu, kayak kita PDKT lah. Gimana caranya ya, tips untuk PDKT kalau misalnya kita bertemu secara langsung, entah itu kita bawain buah, bukan untuk menyuap ya, tapi menunjukkan kesungguhan kita untuk kesungguhan kita dalam mencari informasi terkait kliennya kita itu, gitu. Itu Meza, gimana kira-kira? Udah pernah coba? Atau punya masalah nggak sebelumnya menjalin repo itu? Iya, Bu. Udah paham, Bu. Jadi gitu ya, dimulai dari pertanyaan ringan dulu. Jangan langsung menanyakan ke hal yang sensitif. Kemudian juga usahakan untuk bertanya itu jangan pertanyaan langsung interrogatif gitu. Interrogatif bisa ya, dia nanya kita nanya satu, dia jawab, udah lanjut ke pertanyaan kedua, gitu-gitu terus kan. Jadi bagaimana caranya kita menjadikan suasana wawancara itu kayak sharing gitu. Jadi si pewawancara tidak merasa terintimidasi dengan pertanyaannya kita, gitu. Oh iya Bu, saya juga misalnya, gimana Bu cuaca di sana, hujan? Hujan, udah selesai. Misalnya kita juga bisa lanjutkan dengan, oh iya di sini juga hujan Bu, malah kemarin itu banjir di tempat saya. Misalnya gitu kan nggak ada salahnya ya kita menceritakan juga bagaimana aktivitasnya kita, bagaimana di sisinya kita gitu. Jadi bagaimana supaya wawancara ini menjadi mengalir gitu. Oke ya? Terima kasih, Bu. Iya, lanjut. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Izin, Bu. Berarti ketika kita melakukan wawancara itu kita tidak perlu gitu kan, Bu, bilang ke keluarga klien tersebut bahwa kita akan mewawancarainya gitu, Bu. Perlu. Itu namanya informed consent. Berarti perlu, Bu. Perlu. Walaupun kita mewawancarainya dengan cara mengobrol atau bercerita gitu, Bu. Iya, jadi gini urutannya. Nanti teman-teman kan bertanya nih tentang data si klien gitu kan ke perawat misalnya. Setelah itu kan kita hubungi, Bu, mohon maaf mengganggu aktivitas Ibu ya kan. Saya dari psikologi Islam UIN Imam Bonjol Padang yang sekarang sedang praktek gitu. Dan sekarang sedang praktek di rumah sakit
jiwa HB Saanin. Kemudian ada ceritakan ininya kita, apakah kira-kira Ibu bersedia jika saya melakukan wawancara gitu. Atau bertanya terkait informasi mengenai si Bapak ini gitu ya, Bapak A atau Ibu B gitu. Penting, itu sebuah keharusan. Orang ini harus tahu kita itu tujuannya ngapain gitu. Bincang-bincangnya ini mau ngapain. Itulah yang membedakan wawancara kita dengan sekedar berbincang-bincang ya kan. Dan orang yang kita wawancarai harus bersedia untuk diwawancarai. Gimana? Makasih Bu, sampai Bu. Tapi memang di awalnya, di awal perbincangan kita mulai dengan hal-hal yang ringan dulu, gitu. Ada lagi pertanyaan terkait wawancara? Ada Bu, izin bertanya Bu. Ya silakan. Yang berarti kan untuk wawancara klinis ini kita tanya kita wawancara sama kliennya sama kerabat atau orang terdekat kliennya kan Bu. Lalu nanti yang jadi pertanyaan Revi itu yang untuk wawancara dengan kliennya Bu. Misalnya ada masalah dengan kliennya, misalnya dia kurang fokus lah nanti, ataupun di rumah sakit itu penyakitnya itu gangguan itu tiba-tiba muncul gitu Bu. Itu gimana cara kita mengatasinya Bu? Wawancara klien, Iya. ya kan? Sudah pernah ke rumah sakit jiwa belum? Belum ya? Belum Bu. Jadi kalau gambarannya, nggak tahu sih saya waktu itu praktek di sana 2000 berapa ya? 2012 apa 2013 gitu. Jadi kan nanti kita masuk nih ke dalam apa namanya? Bukan penjara, ke dalam bangsal ya. Ke dalam bangsalnya pasien gitu. Terus nanti kita ini kamu nanti ini ya menangani Bapak A misalnya gitu. Terus kan kita ngobservasi dulu untuk mengetahui apakah kira-kira Bapak ini bisa diajak komunikasi atau tidak. Gitu. Karena mungkin dalam bayangan teman-teman orang yang punya skizofrenia itu adalah orang-orang yang ya nggak bisa diajak ngomong ya kan, nggak ini pendiam sampai akhirnya kita tidak bisa menggali informasi melalui wawancara. Tapi ternyata tidak semuanya seperti itu. Kalau dulu kalau memang kalau yang punyanya saya itu pasiennya waktu itu tidak kurang komunikatif. Jadi saya tanya, Pak, udah berapa lama? Sesimpel inilah, udah makan atau belum, gitu kan? Diam lama, gitu kan? Belum, misalnya gitu. Jadi itu untuk yang saya, tapi untuk teman saya itu sampai dia bercerita, dia itu awak datang ke Sikoko deh gara-gara tetangga awak tuh nyebingi jawab sadunyo gitu. Jadi dia tuh menceritakan semua sadu sampai-sampai Bu katanya kan. Tetangga yang iko mencari tuan ke tetangga yang lain sampai yang lain-lain tuh berang sadunyo kawa gitu kan. Jadi pokoknya tuh hidup orang itu tuh terfokus ke dia lah. Itulah di dalam ceritanya dia. Dari situ teman-teman bisa dapat informasi apa? Itulah salah satu waham atau delusinya dia gitu. Itu untuk orang yang ini, bahkan untuk beberapa pasien, dia misalnya gini, kita lagi ngobrol-ngobrol nih sama dia. Terus dia bilang, tunggu bentar Bu, saya sedang halusinasi katanya. Dia bisa tahu dia itu halusinasi gitu. Terus dia diam gitu kan. Habis itu nanti, setelah itu dia ngomong lagi. Jadi memang skizofrenia ini beragam, beragam pada setiap pasien. Tidak sama. Untuk beberapa orang mungkin untuk ngomong aja susah. Untuk orang yang lain bahkan ngomong terus gitu. Apakah dia nyambung? Nyambung. Tapi sesuai sama apa yang dia pahami. Gitu. Maksudnya gini, kita bisa kok nanyain, kamu Bapak tadi ngapain? Tadi sarapannya apa Pak? Ini. Bapak udah mandi belum? Sudah, bisa. Tapi ketika kita bahas hal lain yang sesuai dengan delusinya dia gitu kan, muncullah nanti, oh gimana Pak menurut Bapak Presiden Jokowi, misalnya gitu ya. Kan orang-orang itu, oh iya saya itu adalah mata-matanya Presiden Jokowi. Itu Presiden Jokowi itu sering itu ngomong nelfon saya untuk menanyakan gimana kondisi Padang sekarang, misalnya gitu. Itu kan sebuah delusi ya, waham kebesaran gitu. Dia bisa komunikasi kayak gitu. Jadi bisa kita tanyain. Gitu ya, Revi. Jangan percaya ya, jangan percaya 100% yang mereka ceritakan. Iya, tapi jangan percaya. Makanya perlu kita tanyain ke ini. Oh, teman-teman pernah lihat nggak film
Beautiful Mind ya Kak ya? Ya. Yang itu. Yang dia jadi mata-mata Rusia. Nah itu Ya, sedikit Beautiful Mind. banyaknya menggambarkan bagaimana kehidupan orang skizofrenia itu. Dia pintar, dosen kan malah. Sampai akhirnya dia menjadi ahli profesor di bidang matematika. Gitu. Seperti itu gambarannya orang yang skizofrenia itu. Dia menjadi di hidupnya dia, kalau di dalam film itu, nah mungkin yang lain yang belum menonton bisa nonton tuh itu sebelum masuk ke RSJ supaya dapat gambaran skizofrenia itu seperti apa. Jadi dia merasa dia itu adalah mata-mata Rusia. Dia punya gedung sendiri, bangunan sendiri di belakang rumahnya yang isinya itu kalau di dalam bayangan dia, di dalam halusinasi dia itu adalah kantor mata-mata Rusia. Tapi akhirnya di akhir cerita film itu, istrinya masuk ke situ, itu tuh hanyalah gedung ruangan kosong yang isinya itu koran-koran yang ini. Jadi dia itu sibuk dengan ininya sendiri, dunianya sendiri. Begitu ya. Jadi tidak bisa dipercaya. Karena mereka tidak bisa membedakan mana yang nyata dengan yang tidak. Gitu. Lanjut. Baik Bu, terima kasih Bu. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Baik, terima kasih, Bu. Berhubung baru saja membahas mengenai film Beautiful Mind. Apakah memang kebetulan saja orang-orang dengan intelektual tinggi itu cenderung lebih mudah terserang skizo seperti yang di Beautiful Mind itu, Bu? Kalau secara ininya saya juga belum pernah membaca ya, apakah kebetulan atau tidaknya. Kalau di dalam sana saya lupa ingat nih cerita lengkapnya dari Beautiful Mind itu gitu. Apakah pernah dijelaskan di situ pengalaman traumatisnya di masa lalu? Saya lupa ceritanya. Jadi saya cuma ingatnya itu bagaimana penanganan selanjutnya itu gitu. Kalau misalnya secara kebetulan tidak semua ya. Karena ini kebetulan aja ini memang dia itu schizo ya kan. Itu mungkin menggambarkan tujuannya film itu menggambarkan kalau orang schizo ini pun juga ya bisa hidup normal gitu. Bahkan ini dia bisa berprestasi, kemampuan berpikirnya bisa bagus gitu. Tapi kalau ini saya belum membaca. Saya belum pernah membaca lagi yang secara spesifiknya, belum pernah membaca, bukan berarti itu tidak ada. Mungkin saya yang belum tahu informasi ini gitu. Bu Widya pernah mendengar, Kak? Kalau preferensinya tidak setahu seingat Kakak ya, seingat Ibu tidak ada korelasi antara kecerdasan dengan skizofrenia gitu. Tapi yang paling banyak itu memang faktor genetis kalau terkait dengan skizofren yang saya ingat waktu belajar abnormal zaman S1. Seperti itu. Jadi memang ya ibaratnya kalau seandainya sutradaranya Beautiful Mind itu mengangkat yang biasa-biasa aja, mungkin filmnya jadi nggak menarik. Kebetulan aja dia ngambil itu yang cerdas. Ini sama kayak film Dexter. Kalau kalian pernah nonton film Dexter itu lumayan banyak ya serialnya itu sampai 33 episode atau berapa. Itu dia psikopat. Jadi ceritanya itu dia membunuh korban-korbannya, yang dia bunuh itu yang menurut dia tuh orang-orang yang tidak berguna bagi negaranya. Yang dia bunuh itu tunawisma, PSK, kemudian tokoh-tokoh politik yang koruptor, yang menjengkelkan dan lain sebagainya, kebencian masyarakat, sampah masyarakat itu yang dia bunuh. Dan dia menikmati setiap proses dia membunuh, dan dia pada dasarnya ada ternyata penyidik kepolisian. Gitu. Jadi dia pintar, dia sangat manipulatif dan dia menarik untuk diangkat gitu ya cerita ini. Dan ini bukan kisah nyata ya gitu, tapi dia selalu mengikat membungkus gitu ya TKP-nya itu dengan plastik, kemudian dia bunuh di gergajinya korbannya, kemudian dibungkus dengan plastik itu, kemudian dia tenggelamkan di laut gitu. Itu yang selalu dia buat. Tapi dalam kondisi umum dia adalah penyidik kepolisian gitu ya, tim ahli kepolisian yang sangat disenangi gitu ya. Jadi orang-orang psikopat itu sangat disenangi. Jadi saya berpikir seperti ini menarik sekali diangkat
bukan berarti kemudian psikopat ini otomatis orang yang otomatis semua IQ-nya pintar gitu. Karena ada juga yang psikopat yang di bawah rata-rata. Contohnya kalau di kita itu kayak siapa kanibal yang makan daging orang? Iya. Siapa? Siapa namanya? Siapa loh? Siapa lupa kan? Tapi kalau dia akan jadi film ya tergantung sutradaranya sih menarik atau tidak ya. Ya Sumanto. Sumanto. Mungkin kalau seandainya dilihat atau mungkin seperti dulu ada dukun di Medan yang membunuh 42 apa 50-an ya wanita yang menjadi pasiennya dia, dukun gitu ya. Itu dia akan menikmati proses pembunuhan yang ternyata memang dia diidentifikasi itu adalah psikopat. Ya mungkin di Beautiful Mind kebetulan diangkat seperti itu gitu ya, kalau di film seperti itu. Kalau psikopat ada karena dia punya kemampuan dimanipulasi itu ya. Seingat saya kalau psikopat itu ada yang meneliti tentang kaitannya dengan kecerdasan. Tapi kalau schizofrenia itu banyak justru kaitannya itu dengan genetik gitu, dengan genetik. Tapi mungkin update-nya gitu ya, mungkin saya sama Bu Tiza juga tidak update lagi. Barangkali ada penelitian terbaru yang mengangkat tentang keterkaitan dua variabel ini, kalian bisa cari sendiri gitu ya. Iya. Tapi ibaratnya kalau film kalau nggak cerdas orangnya jadi nggak lucu gitu ya, nggak bagus gitu, bukan maksudnya nggak bagus ditonton, nggak menarik gitu ya. Iya, karena di dunia nyata pun udah banyak yang gitu. Iya. Ya, Bu ya. Gitu, Alfa. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sekarang kita lanjut ke observasi ya. Oke, kita lanjut ke observasi. Apa aja yang diobservasi? Penampilan umum. Kalau di dalam anamnesa atau laporan itu kita sebutnya sebagai status present. Jadi status present yang meliputi penampilan fisik secara keseluruhan, entah itu gemuk, tinggi, kurus, ya kan? Bagaimana penampilan fisiknya dia. Kemudian gaya penampilan, seperti cara berpakaian, gaya rambut, gitu. Nah, ini sebenarnya tidak hanya berlaku ketika teman-teman praktek di RSJ saja, ketika nanti ingin mengobservasi ini, kenapa ini penting? Penampilan umum atau status present ini, karena akan berbeda penilaiannya ketika kita melihat, oh ini orangnya rapi, bajunya bersih, ya kan? Bajunya bersih, rapi, seperti disetrika. Bukan seperti disetrika, rapi, disetrika, rambutnya disisir, ya kan? Akan berbeda penilaian kita ketika bertemu dengan orang tersebut dibandingkan dengan orang yang mungkin ya acak-acakan, ya kan? Acak-acakan, kemudian ya rambutnya juga tadi sisir tangga gitu. Tapi bukan berarti kita menilai seseorang dari cover, tidak. Tapi ini adalah salah satu data pendukung yang diperlukan. Gitu ya. Ketika kita pertama bertemu, bagaimana kesan pertama? Kesan awal kita ketika bertemu dengan klien tersebut. Itu penting untuk diobservasi. Gitu. Karena nanti ini akan ketika kita bertemu dengan pasien skizofrenia, apa perlunya penampilan umum ini? Karena akan ada hubungannya dengan bagaimana activity daily living-nya dia gitu. Bagaimana kemandiriannya dia? Apakah dia bisa merawat dirinya sendiri atau tidak? Itu kan bisa menjadi data juga. Gitu. Kemudian reaksi emosi. Bagaimana suasana emosi klien saat kita berinteraksi dengan dia? Apakah senang, nyaman, takut, cemas, atau lain-lain. Tapi kebanyakan kalau pasien skizofrenia itu biasanya afek datar. Afek datar tahu ya? Datar pokoknya, slow, tidak kelihatan. Untuk beberapa pasien. Kita kembali lagi, pasien skizofrenia ini sangat beragam gitu. Untuk beberapa orang mungkin afeknya datar, untuk orang yang lain gitu, pasien yang lain itu sangat ekspresif gitu. Bahkan nggak ada yang lucu pun dia ketawa, ada kan? Jadi gitu, kita melihat bagaimana reaksi emosinya dia, ekspresi emosinya seperti apa, tergambar tidak dari wajahnya. Ketika waktunya senang, apakah dia tertawa? Ketika waktunya sedih, apakah dia menangis atau tertawa? Itu perlu kita observasi. Kemudian gaya bicara, ya kan? Gaya bicara, kemudian bahasa yang digunakan. Nah, ini juga nanti ada cara-caranya juga. Jadi nanti teman-teman, kalau saya dulu di dalam observasi dan wawancara itu,
kan kita di rekam medis itu dapat ini F20 F20.0 ya kan? F20.0 skizofrenia paranoid. Carilah itu di DSM atau di PPDGJ ya. Di PPDGJ apa saja kriteria atau gejala-gejala pada orang yang mengalami skizofrenia paranoid? Coba kita lihat F20.0. F20.0 halusinasi, kemudian ada waham, gangguan afektif, dorongan, dan lain-lain. Nah, ini kan ada 1, 2, ada kriteria umum dan ada kriteria tambahan. Nah, biasanya kami dulu selain wawancara tentang bagaimana anamnesis, ya kan, riwayat gangguannya itu, kita juga mengobservasi terkait gangguan gejala-gejala ini yang mana aja yang terpenuhi di klien ini gitu. Jadi misalnya suara-suara halusinasi yang mengancam pasien atau memberi perintah, atau halusinasi auditorik tanpa bentuk verbal berupa ini misalnya gitu kan. Kita dari percakapan kita dengan klien atau kita lihat kita observasi klien, dia ngomong sendiri gitu. Oh iya, tadi kita kesini ini, kamu udah makan belum? Padahal nggak ada lawan bicara gitu. Itu bisa sebagai data kita, oh mungkin dia sedang mengalami halusinasi auditori gitu. Itu jadi di dalam hal-hal yang kita observasi juga ada salah satunya itu kriteria diagnostik dari gangguan yang dialami oleh pasiennya kita gitu. Kita bikin listnya, kemudian kita buat panduannya, entah itu panduan untuk mendapatkan informasi terkait itu entah dengan observasi atau dengan wawancara atau dengan dua-duanya gitu. Jadi nanti datanya itu dicatat. Pasien terlihat berbicara sendiri dengan mengatakan ini, padahal tidak ada lawan bicara. Itu sebagai data bahwa si pasien ini mengalami halusinasi auditori, misalnya gitu. Gitu kan. Terus misalnya dia ini, oh ini nih laba-labanya ini dari tadi di sini tapi nggak mau pergi, padahal udah saya usir-usir. Itu halusinasi apa? Visual Ya, halusinasi visual gitu. Itu jadi data kita. Jadi selain data ini, observasi secara keseluruhan ini, kita juga observasi kriteria diagnostik si klien di dalam observasi dan wawancara kita. Bisa dipahami? Bisa, ya? Bu. Kemudian tes intelijensi. Sepertinya ini tidak dilakukan ya. Tapi ini untuk gambaran saja, tes intelijensi dengan tes proyeksi, tes grafis, inventori kepribadian, dan tes-tes lainnya. Ini kan proses yang kita lakukan untuk mendapatkan sebuah diagnosa klinis. Gitu. Nah, kemudian kita bahas sedikit tentang skizofrenia. Mengingat-ingat kembali. Pasti udah belajar ya kan? Skizofrenia adalah gangguan psikotik yang ditandai dengan gangguan utama dalam pikiran, emosi, dan perilaku. Berarti skizofrenia ini orangnya mengalami masalah pada pikirannya dia, emosi dia, dan perilakunya dia. Gitu. Jadi pada ketiga aspek ini. Bisa teman-teman bayangkan. Bentar, saya rasanya bikin diagnosis multiaksial mana ya? Oh ini, nanti kita balik sini dulu ya. Salah, kelewat berarti. Cara membaca rekam medis atau diagnosis multiaksial. Kita balik sini dulu ya. Ketinggalan ternyata. Aksi 1, semua kategori diagnostik kecuali gangguan kepribadian dan retardasi mental. Jadi, skizofrenia itu akan muncul di dalam aksi 1. Ya, di dalam aksi 1, skizofrenia, kecanduan, apalagi yang biasanya ada, fobia, depresi, pokoknya semua kategori diagnostik, kecuali gangguan kepribadian dan retardasi mental. Ada yang tahu kenapa gangguan kepribadian dan retardasi mental ini dikecualikan? Ada yang tahu?
Oke, saya jawab ya. Gangguan kepribadian dan retardasi mental ini, kenapa dia dikecualikan? Karena dan masuk ke dalam aksis 2, karena ketika ada gangguan kepribadian dan retardasi mental ini menjadi sesuatu yang ada di dalam diri klien yang bisa mempengaruhi bagaimana kondisi dia di aksis 1 gitu. Jadi mungkin saja ketika aksis 1-nya terpenuhi, misalnya dia skizofrenia, mungkin saja dia juga retardasi mental gitu. Yang akhirnya membuat dia susah untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik gitu. Ini nanti akan hubungannya ke prognosis. Pernah dengar prognosis? Prognosis itu adalah bagaimana gambaran ke depan terkait perkembangan masalah klien gitu. Kalau sudahlah dia skizofrenia, kemudian dia retardasi mental gitu, nah akhirnya kan prognosisnya akan lebih buruk dibandingkan orang yang cuma skizofrenia aja. Contohnya kayak yang tadi, pertanyaan Alfa tadi. Dia skizofrenia, tapi ternyata ya intelijensi dia bagus. Otomatis kan di sini kan tidak kosong ya, kosong misalnya di sini. Akan berbeda prognosisnya orang yang seperti itu, misalnya di dalam Beautiful Mind itu, dia tetap bisa adaptif akhirnya, walaupun dia masih ada sisa-sisa dari skizofrenianya dia, gitu. Prognosisnya lebih positif ke depan. Dia akan bisa lebih mampu untuk melanjutkan kehidupannya dibandingkan orang-orang yang memiliki skizofrenia di sini tapi punya masalah lainnya di aksis 2 seperti ya retardasi mental atau intellectual disability ya sekarang kita sebutnya atau gangguan kepribadian gitu. Makanya gangguan kepribadian dan retardasi mental atau intellectual disability ini dimasukkan ke dalam aksis 2 dan dikecualikan dari aksis 1 gitu. Karena keberadaan dia itu bisa mempengaruhi bagaimana perkembangan penyakit atau gangguan di aksis 1. Gitu ya. Kemudian aksis 3, kondisi medis umum. Kondisi medis ini kira-kira dia punya penyakit fisik apa? Gitu. Yang kira-kira mempengaruhi perkembangan masalahnya dia. Ya, misalnya orang dengan gangguan kecemasan, kan? Kecemasan. Orang-orang yang punya masalah kecemasan, biasanya di aksis 3 ini juga ada nih. Masalahnya itu entah itu mah, kemudian sakit kepala, gitu. Akan ada kondisi medis-medis tertentu yang entah itu mempengaruhi perkembangan masalah dia di aksis 1, atau yang aksis 1 ini membuat munculnya masalah di aksis 3. Seperti masalah psikofisiologis, paham ya? Psikofisiologis itu maksudnya kondisi fisik itu bisa mempengaruhi kondisi psikologis. Begitu juga sebaliknya. Kondisi fisiologis bisa mempengaruhi kondisi, pokoknya dia ya human body connection gitu. Jadi kondisi fisik bisa mempengaruhi kondisi psikologis bisa mempengaruhi kondisi fisik. Makanya di aksis 3 ini ada salah satunya itu kondisi medis umum. Gitu. Gitu ya. Kemudian aksis 4, masalah psikososial dan lingkungan. Apa saja isinya? Nah, misalnya untuk orang-orang yang skizofrenia, ya kan? Skizofrenia, retardasi mental, kemudian di dalam sininya retardasi mental, aksis 3-nya anggaplah kosong. Kemudian aksis 4-nya itu punya masalah psikososial dengan keluarga, misalnya. Tidak ada keluarga yang mau merawat dia. Kemudian dari pendidikan pun, pendidikannya rendah. Dia tidak punya keluarga, dia tidak punya pekerjaan. Bisa teman-teman bayangkan kan, bagaimana perkembangan penyakitnya dia ke depan. Bagaimana prognosis dari gangguan ini ke depannya. Jadi itu gunanya aksis. Ini paham aksis 5, Global Assessment of Functioning. Ini dalam bentuk skala dari 0 sampai 100. Jadi skala keberfungsiannya orang ini berapa? Gitu. Kalau misalnya pengen tahu rentangnya itu kayaknya di PPDGJ ini ada deh. Nih,
Aksis 5 dari 0 sampai 100. 100 sampai 91 berarti tidak ada gejala. Ketika GAF-nya seseorang itu 91 sampai 100 berarti dia tidak punya masalah apa-apa. Dia mungkin punya masalah, tapi dia masih bisa menyelesaikan masalahnya itu. Kemudian ada 90 sampai 81. Dia punya gejala tapi masih bisa berfungsi dengan baik gitu. Nah, jadi nanti ketika membaca, ketika ada aksis, kemudian kita lihat ternyata dia itu aksisnya 50. Nah, berarti udah berat sampai dia tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari, kerjaannya itu tidur aja, makan nggak bisa, mandiri di toilet juga nggak bisa gitu. Jadi di sini kita bisa melihat tingkat keparahan dari masalah yang dialami oleh klien kita. Gitu. Bisa dipahami? Ada pertanyaan terkait sistem klasifikasi multiaksial ini? Paham? Paham, Bu. Lanjut? Paham, Bu. Lanjut, Bu. Oke, kita lanjut ke skizofrenia ya. Skizofrenia, ada yang tahu apa saja gejala utama dari skizofrenia? Halu. Delusi. Ya, masuk ke dalam apa itu? Halusinasi. Nih ya. Jadi gejala utama sampai seseorang itu bisa kita diagnosa skizofrenia itu setidaknya itu ada 2 minimal di antara gejala-gejala ini. Simptom positif. Maksudnya positif ini bukan hal yang positif ya. Simptom positif itu maksudnya berlebihan. Orang lain nggak punya, dia punya. Gitu. Punyanya itu seperti ini. Orang lain, orang normal, itu ya tidak memiliki keyakinan itu dia punya. Jadi waham tahu ya, waham kebesaran, ada orang yang merasa bahwa dia itu adalah nabi, kayak tadi ada mata-mata Rusia, kemudian ada yang tadi wahamnya itu dia merasa kalau seluruh orang itu sibuk untuk memfitnah dia. Itu juga termasuk ke dalam waham. Keyakinan yang bertentangan dengan kenyataan, waham atau delusi. Nanti macam-macamnya silakan baca sendiri ya, ada waham kebesaran, ada waham apa lagi tuh. Jadi itu intinya itu, waham. Kemudian tadi yang dijawab halusinasi, persepsi sensori yang salah. Kalau namanya sensori berarti semua hal-hal yang sensori apa penglihatan, pendengaran, penciuman, apalagi perabaan, ya kan? Nah, itu sensori yang salah. Orang lain tidak merasakan, tapi dia merasakan. Dia merasa mendengar sesuatu yang orang lain di sekitar dia tidak dengar. Dia merasa melihat sesuatu yang orang lain di sekitarnya tidak lihat. Itu disebut halusinasi. Gitu ya. Kemudian simptom negatif. Defisit behavioral. Nah ini, kalau tadi simptom positif itu berlebihan dibandingkan orang lain, simptom negatif ini kurang. Dia tidak mampu, kurang dibandingkan orang normal lainnya. Avolition. Avolition itu kurang minat atau energi untuk beraktivitas. Ada beberapa orang skizofrenia, dia itu tidur aja. Tidur, seperti tidak memiliki energi untuk melakukan sesuatu. Kemudian ada alogia, miskin percakapan. Seperti yang tadi, saya punya kebetulan ya klien yang waktu itu, pasien yang waktu itu miskin percakapan gitu. Ditanya itu lama jawabnya, waktu udah jawab cuma 1 kata gitu. Kemudian anhedonia, tidak bisa bahagia. Tapi ada lagi kebalikannya, sangat hedon, bisa bahagia terus gitu. Ketawa terus. Kemudian afek datar. Afek datar ya, yaitu ya ada yang tidak bisa merasakan emosi, mengekspresikan emosinya. Kayak ya datar, lempeng gitu. Kemudian asosialitas, memiliki kemampuan sosialisasi yang sangat parah. Jadi tidak mampu bersosialisasi, bahkan menarik diri dari lingkungannya dia. Kemudian disorganisasi, disorganized speech, bicaranya tidak terstruktur, tidak teratur. Contohnya,
Contohnya ada dalam buku psikologi abnormal seperti apa, disorganized speech itu. Kemudian disorganized behavior, perilakunya aneh, ada yang makan sampah, ada yang pakai bajunya itu baju-baju sobek yang ini ya kan, ada yang tidurnya di tepi jalan. Mohon maaf bukan yang tunawisma ya. Jadi untuk yang perilaku yang aneh itu sepertinya banyak kita lihat gitu. Kemudian ada simptom lainnya. Nah, di dalam simptom lainnya ini itu yang membedakan antara satu orang skizofrenia dengan orang skizofrenia yang lain. Sebenarnya kalau dari cara kita mendiagnosis, skizofrenia ini hampir mirip dengan ASD. ASD tahu? Autism Spectrum Disorder. Jadi maksudnya dia itu punya gejala utama, tapi seberapa parah gejala itu dan bagaimana munculnya gejala itu, bagaimana tampilan gejala itu pada satu orang dengan orang lain itu berbeda. Itu disebut sebagai spektrum. Gitu. Sama kayak misalnya warna. Kita sebut warna kuning, tapi kuningnya itu ada yang kuning muda sedikit, ada yang kuning ini, ada yang mengarah ke oranye, ada yang mengarah ke arah kehijauan gitu. Seperti itu spektrum. Skizofrenia juga seperti itu. Ada orang yang halusinasinya itu tidak terlalu parah, tapi yang ini yang parah gitu. Jadi dia beda. Anak autis juga seperti itu. Antara satu orang skizofrenia dengan orang yang lain itu bisa sangat berbeda. Walaupun diagnosanya sama-sama S20. Gitu. Ini sedikit tentang adiksi. Mungkin di sana nanti ada yang punya masalah adiksi. Teman-teman masih ingat kan caranya kita menandakan orang ini adiksi atau tidak? Setidaknya itu dia punya 2 kriteria ini, namanya toleransi sama withdrawal. Toleransi itu misalnya kecanduan narkoba ya. Toleransi itu maksudnya dosis yang sama, ini untuk yang kecanduan narkoba misalnya, dosis yang sama tidak bisa memberikan kesenangan yang sama lagi di saat ini. Misalnya kemarin dia mengkonsumsi 1 ml gitu, dia udah merasa fly. Tapi untuk yang orang adiksi, hari ini dia mengkonsumsi lagi, butuh penambahan dosis. Itu disebut sebagai toleransi. Misalnya orang yang kecanduan gadget, hari ini dia 1 jam itu udah puas. Besoknya 2 jam, besoknya itu 3 jam baru dia senang. Besoknya sepanjang hari baru dia senang. Gitu. Itu yang disebut sebagai toleransi. Kemudian withdrawal itu munculnya gejala-gejala. Withdrawal ini kalau bahasa kita yang sering dengar kayak sakau. Gitu. Jadi munculnya gejala sakau itu ketika apa yang dia candu itu tidak dia dapatkan. Ya kan, gejala-gejala yang tidak nyaman. Oke. Ini ada beberapa glosarium yang banyak digunakan kalau misalnya kita membahas tentang masalah-masalah di psikologi klinis atau diagnosa klien. Onset. Pertama kali muncul gejala kapan? Jadi mungkin nanti orang akan bilang gini, iya dia ini onset atau psikolog bilang ini dia punya masalah skizofrenia, onsetnya di umur 5 tahun. Berarti muncul pertama gejalanya itu di usia 5 tahun. Gitu. Itu disebut onset. Kemudian komorbid. Terdapat 2 atau lebih diagnosis untuk gejala tertentu. Jadi misalnya kayak apa ya? Misalnya kita tangan gemetar gitu kan, dada sesak misalnya gitu. Untuk gejala yang seperti itu bisa diagnosanya itu kecemasan, bisa juga panic attack. Misalnya gitu. Jadi itu maksudnya komorbid, hampir-hampir mirip ininya. Kemudian prognosis yang tadi, bagaimana perkiraan perkembangan masalah ke depan. Jika bagus berarti prognosisnya positif, namun jika sudah sah untuk disembuhkan atau diatasi, prognosisnya negatif gitu. Kemudian pernah dengar ya pasti prevalensi. Prevalensi itu bagaimana jumlah atau persentase sebaran dari masalah itu dalam suatu populasi. Misalnya prevalensi masalah skizofren di Kota Padang, misalnya gitu. Jadi berapa persen sih dari populasi Kota Padang ini orang yang mengalami skizofrenia? Itu disebut prevalensi.
ya. Kemudian ada lagi etiologi. Etiologi itu sebab munculnya masalah. Kita sebutnya kalau dalam itu sebagai etiologi. Entah itu etiologinya secara genetik atau sebagai etiologi psikososial. Nah, itu kalau udah disebut etiologi berarti itu penyebab. Gitu. Ada pertanyaan? Habis. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ada yang lain yang ingin ditanyakan terkait urusan praktek lapangan di rumah sakit yang kira-kira belum disampaikan, belum dijelaskan, atau masih ada yang bingung? Sudah paham? Ada yang kira-kira perlu ditambahkan, Bu Widya? Ya, satu hal juga yang harus diingat ya, kalian akan berhadapan dengan kondisi orang-orang yang memang kondisinya tidak normal atau ya sudah jelas sudah punya patologi sehingga makanya dirawat di sana gitu ya. Jadi memang ininya tidak biasa, perilakunya tidak biasa gitu ya. Tidak akan kalian temuin di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada beberapa curhatan gitu dari senior-senior kalian yang pernah PL di sana gitu. Ibu, saya nggak kuat, saya jijian, saya ini, saya itu segala macam. Nah, ini memang harus hati-hati juga gitu ya. Seprofesional mungkin. Memang kondisinya mereka tuh tidak biasa. Salah satu perilaku orang biasa adalah bisa menjaga kebersihan. Dan ada beberapa dari mereka juga itu memang tidak terlalu perhatian dengan kebersihan. Dan kalian jangan sampai nanti membuat mereka tersinggung dengan respon kalian yang tidak pada tempatnya gitu. Jadi kalian juga harus memperkirakan hal ini juga gitu ya. Mungkin akan ketemu bangsal-bangsal yang mereka nggak bisa rawat diri, bener-bener tuh bau, mungkin dia pupnya sembarangan ya, pupnya tuh sembarangan gitu. Saya nggak tahu nih pengalaman Tiza seperti apa. Kalau saya kan nggak pernah PL di klinis ya karena nggak ngambil klinis, tapi ini cerita dari senior kalian juga gitu ya. Dan kalian di sana cuman 2 minggu, itu pun cuman yang full bener-bener itu paling banter 10 hari di rumah sakit, sisanya kalian akan wawancara keluarganya ke rumahnya langsung. Jadi tidak di rumah sakit lagi gitu. Jadi 2 minggu itu sebenarnya kalian nggak full di rumah sakit gitu. Jadi tahan-tahanlah kalau ke sana gitu. Jangan nanti kalian membuat cap yang buruk gitu ya. Nanti dibilang, oh anak UIN ini gimana sih gitu ya. Udah jelas dihadapi orangnya memang kondisinya seperti itu gitu, terus kemudian ngerasa jijik segala macam gitu ya, tidak mau menolong, tidak helpful dan lain sebagainya. Jadi ini perlu juga hal-hal yang seperti ini untuk diperhatikan. Makanya khusus untuk yang PL gitu ya di RSC, kemudian di SLB gitu ya, ini memang kita wanti-wanti sekali. Yang dihadapi bukan kondisi manusia dalam kondisi normal. Jadi dan salah satu indikasi tidak normalnya adalah barangkali mereka tidak terlalu aware dengan kebersihan. Jadi jangan diperlihatkan. Mungkin kalian jijik, mungkin kayak itu, mungkin ya wajar saja sih pada dasarnya gitu. Ketika yang kalian hadapi adalah orang normal, tapi ketika yang dihadapi kondisinya tidak normal, maka itu menjadi normal di lingkungannya mereka, gitu ya, di lingkungannya mereka. Normal di lingkungan mereka. Yang nggak normal jadi pas masuk. Yang tidak normal karena masuk ke lingkungan yang salah, gitu ya. Tapi ya itu anggap saja selama kondisi di sana, kalian ada di sana, praktek di sana itu adalah sebagai wisata kejiwaan gitu ya. Amatilah karena kalian mungkin tidak akan bisa menemukan laboratorium sebesar itu gitu ya terkait dengan penyakit-penyakit kejiwaan yang diderita oleh manusia gitu ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan juga. Kemudian juga dilarang berfoto-foto ya, mengambil gambar dalam kondisi apapun ya. Pada dasarnya seingat saya harusnya handphone itu ditinggalkan di loker, tapi masih banyak juga saya lihat mahasiswa yang masih membawa handphone ke dalam gitu ya, mungkin takut ada panggilan darurat dan lain sebagainya gitu ya. Ya tolong dikondisikan gitu. Yang pasti kalian tidak boleh mengambil gambar
pasien terutama maupun petugas gitu yang ada di sana gitu. Selama kalian berada di lingkungan rumah sakit, apalagi menyebarkannya di media sosial, ini menjadi pelanggaran etika berat gitu ya. Kalau seandainya kalian sampai melakukan ini, kalian akan dapatkan sanksi tegas, baik dari RSJ-nya sendiri maupun dari pihak kampus ya, prodi terutama. Gitu. Jadi tidak dibenarkan mengambil gambar sembarangan atau memposting foto pasien dan kondisi yang ada di dalam bangsal terutama, gitu ya, tidak diperbolehkan sama sekali. Kemudian juga kalian nanti akan diminta untuk membayar ya di awal dan langsung diserahkan ke kasir rumah sakit. Bersyukurlah kalian karena di semester ini untuk yang PL di RSC itu untuk biaya pamongnya sama seperti yang lain kemarin diperjuangkan juga oleh Prodi, itu disubsidi. Jadi sebenarnya kalau tahun-tahun sebelumnya itu biaya untuk PL di HB Saanin itu 280 sampai 300.000, kalian dapat subsidi 100.000. Jadi biaya pamong sama seperti tempat PL yang lain itu akan tetap disubsidi oleh kampus. Untuk teknisnya nanti akan saya coba bicarakan juga dengan orang pihak HB Saanin gitu. Yang pasti untuk biaya pamong itu tidak lagi ditagihkan ke mahasiswa. Kalau PL-PL sebelumnya bahkan yang semester lalu itu masih ditagihkan ke mahasiswa. Jadi kalian hemat 100.000 gitu ya. Tidak ditagihkan untuk biaya pamongnya karena memang logikanya kemarin saya sampaikan dalam rapat anggarannya bahwasanya memang berapa yang di tempat lain ini ditanggung biaya pamongnya, giliran di HB Saanin suruh bayar sendiri. Akhirnya bisa diterima ya logikanya dan sekarang saya lihat di RKKL-nya sudah sejumlah mahasiswa biaya pamongnya. Jadi alhamdulillah untuk HB Saanin kita akan nanti pamongnya akan kita disubsidi oleh negara juga gitu ya. Kemudian setelah ini kalian akan ditanyakan kembali materi yang sudah disampaikan oleh Bu Tiza. Jadi silahkan dibaca lagi bukunya. Untuk slide-nya nanti boleh dikirim ya Bu Tiza ya. Nanti akan saya share di grup, dibaca. Kalau tidak lulus bisa jadi kalian akan diminta untuk pindah peminatan yang memungkinkan untuk kalian ambil. Karena memang syarat dari pihak pamong yang ada di RSC HB Saanin itu meminta kalian sudah lulus pretest sebelum masuk ke sana. Jadi nggak mentah-mentah banget. Ya apalagi seperti tadi ditanya sama Bu Tiza di awal gitu antara normal, abnormal dan patologi aja masih bingung gitu ya. Tentunya sudah diterangkan, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Tiza sudah mengulang 2 mata kuliah ya dalam 2 jam ini gitu ya, klinis dan abnormal. Kalian berterima kasih gitu ya. Karena ini pembekalannya lengkap, langsung Bu Tiza yang berikan terkait dengan teorinya, nanti untuk praktek dan teknis di lapangan nanti Pak Mardini akan yang lebih banyak menjelaskan kepada kalian gitu ya. Silahkan dibaca, selesaikan kasusnya, kalau lulus kalian akan PL di HB Saanin. Saya berharap sih mudah-mudahan di tahun ini yang PL di sana benar-benar mendapatkan respon positif juga dari pihak HB Saanin, kemudian juga laporannya bagus, dan kalian juga bisa merasakan manfaatnya ketika kalian PL di RSJ sesuai dengan peminatan kalian. Seperti itu ya. Sekali lagi terima kasih Bu Tiza. Kita berikan aplaus dan terima kasih banyak kepada Bu Tiza. Semoga ini tidak dibayar ya, tidak ada honornya. Jadi mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Bu Tiza ini bisa menjadi amal jariah buat Bu Tiza ya. Sudah membekali kalian dengan teori tentang klinis dan psikologi abnormal. Selanjutnya persiapkan diri kalian dengan baik. Nanti akan Ibu launching untuk kuis di Edmodo-nya setelah menunggu daftar pertanyaan dari Bu Tiza ya. Terima kasih sekali lagi. Kita akhiri. Sama-sama, Bu. Atau mungkin ada closing statement dari Bu Tiza? Apa ya Bu ya? Oh ya, tadi mau nambahin dikit Bu, yang terkait di kita praktek itu, kalau nggak salah juga di HB Saanin itu dulu kami dilarang pakai perhiasan, karena ada beberapa pasien itu mungkin gitu ya yang secara tiba-tiba mungkin menyerang untuk mengambil perhiasan kita gitu. Jadi entah itu cincin gitu, kalau bisa nggak usah pakai bros. Jadi hal-hal yang mencolok itu tidak perlu gitu. Cukup pakai pentul aja. Jadi cincin, gelang apalagi itu jangan ini karena beresiko gitu. Ya, oke. Diminimalisir resiko bagaimana seoptimal mungkin ya, diminimalisir seperti yang disampaikan oleh Bu Tiza, dan
ini tidak diwajibkan, tapi kami menyarankan ya, kami menyarankan bahwa kalian untuk masuk ke dalam itu harus punya jas putih. Saya nggak tahu apakah angkatan sebelumnya punya, kalian bisa pinjeman ya, jadi nggak harus beli juga. Atau kalian punya yang mirip-mirip atau di mana dikasih emblem yang sama gitu ya, silahkan dikondisikan, tidak dikoordinir oleh prodi. Kalau kalian mau koordinir misalnya seangkatan punya, kita kan 14 orang tuh satu kali ini. Kalau seandainya sekarang 36 cuman ternyata, nanti saya coba tanyakan apakah dibagi 2 atau 3 shift gitu ya kepada pihak RSC gitu. Kalau seandainya memang bisa gitu ya, kalian masuk ke dalam itu seperti ya mirip-mirip seperti perawat, karena dengan kondisi kalian pakai baju jas putih itu kalian lebih dihargai karena dia pikir kalian adalah dokter gitu. Ya, takut mereka. Jadi mereka agak khawatir dan tidak mau ganggu kalian gitu, seperti itu. Jadi memang kita saranin gitu ya, tapi jangan kayak jas dokter juga yang dibawa gitu ya, tetap harus ada identitas PI-nya gitu ya. Coba kalian diskusi dengan senior kalian yang kemarin sudah PL di sana. Kalau mereka masih punya jasnya mungkin bisa dipinjam atau bagaimana gitu ya, atau dikondisikan bagaimana caranya supaya kalian punya jas ini dan kalian gunakan pada saat kalian PL di sana, sehingga itu juga untuk keamanan kalian juga gitu ya, karena kita nggak tahu kondisinya kan memang tidak normal ya gitu. Kalau orang normal nggak akan menyerang, tapi kalau seandainya itu tiba-tiba dilihat kalian mencolok dan mereka menyerang gitu ya, itu kondisi yang sering terjadi gitu. Jadi memang harus kita antisipasi juga gitu ya, seperti itu. Mungkin sudah ya Bu Tiza ya. Sepertinya Bu Tizanya, Bu Tiza? Kalau dari saya sudah. Sudah. Nah ya. Udah Bu, udah. Sudah ya. Oke, sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak pada Bu Tiza. Mudah-mudahan hari ini menjadi bekal yang berguna buat kalian semua ya, sehingga kalian bisa lebih siap untuk melaksanakan PL di RSC HB Saanin. Ya, kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Wait.